Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anis Emin dari kelas 4 kelompok 7 pelatihan Speak Up 2 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon. Dalam presentasi ini saya akan mempresentasikan aspek hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelum memasuki materi, saya akan mengilustrasikan dampak bullying. Yang pertama, kita bisa lihat dari gambar itu ada gambar otak yang retak. Ini melambangkan dampak psikologis dari bullying yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Kemudian ada buku nilai yang menurun. Buku nilai ini menunjukkan pengaruh bullying terhadap prestasi akademik. Anak-anak yang menjadi korban bullying seringkali mengalami penurunan motivasi dan konsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, kita bisa lihat itu ada anak yang duduk sendirian. Anak yang duduk sendirian ini menggambarkan isolasi sosial yang dialami oleh korban bullying, yang sering merasa terasing dan tidak memiliki dukungan dari teman-teman. Kemudian gambar yang keempat, di sini ada buku undang-undang. Yang dimaksud adalah buku Undang-Undang Perlindungan Anak. Visual ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak terhadap bullying. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Secara keseluruhan, infografis ini mengilustrasikan konsekuensi negatif dari bullying dan menekankan perlunya tindakan hukum untuk melindungi anak-anak. Selanjutnya ke latar belakang. Nah, pembuatan undang-undang perlindungan anak itu ada latar belakangnya. Adapun alasan yang melatar belakangi pembuatan undang-undang perlindungan anak yang pertama itu terkait masalah perlindungan hak asasi anak. Secara filosofis, anak dipandang sebagai tunas, potensi dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Mereka memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak lahir, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini dibuat untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi dan anak-anak terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Alasan yang melatar belakangi yang kedua dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah konvensi internasional. Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak juga dilatar belakangi oleh ratifikasi atau pengesahan bangsa Indonesia terhadap konvensi hak anak-anak, yaitu Convention on the Right of the Child atau CRC, yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam hukum nasionalnya. Yang ketiga, alasannya yaitu adanya fenomena kekerasan dan eksploitasi anak. Sebelum ada undang-undang ini, kasus-kasus kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak sering terjadi dan belum memiliki payung hukum yang memadai. Anak seringkali menjadi korban penganiayaan, pelecehan seksual, perdagangan manusia, atau dipaksa bekerja di bawah umur. Undang-undang ini hadir untuk memberikan dasar hukum yang jelas agar pelaku dapat ditindak tegas dan anak korban bisa mendapatkan perlindungan hukum. Alasan yang keempat yaitu peran anak dalam pembangunan bangsa.
Anak-anak adalah investasi masa depan bangsa. Kualitas suatu bangsa di masa depan sangat ditentukan oleh kualitas anak-anaknya saat ini. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif agar dapat mencapai potensi penuh mereka. Undang-undang ini menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi masa depan generasinya. Undang-undang Perlindungan Anak dibuat sebagai respon terhadap kebutuhan mendesak untuk melindungi anak dari bahaya, sejalan dengan komitmen internasional dan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak dasar mereka demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan sejahtera. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang akan dibahas di sini terkait bullying atau perundungan, yaitu pasal 76C dan pasal 76I. Di dalam pasal 76C disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sedangkan di dalam pasal 76I disebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak. Kemudian di dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara sederhana pasal 76C ini menegaskan bahwa setiap individu tanpa terkecuali dilarang melakukan tindakan apapun yang termasuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Pasal ini memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup beberapa poin penting. Poin yang pertama adalah setiap orang. Ketentuan ini berlaku untuk siapapun, baik itu orang tua, guru, keluarga, kerabat, atau bahkan orang asing. Tidak ada pengecualian. Poin yang kedua, rasa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan. Rasa ini menunjukkan bahwa larangan tidak hanya berlaku bagi pelaku langsung kekerasan, tetapi juga bagi mereka yang memiliki peran lain, yaitu menempatkan anak pada situasi atau lingkungan yang berisiko terjadinya kekerasan. Kemudian membiarkan, yaitu mendiamkan atau tidak bertindak saat mengetahui ada kekerasan yang terjadi pada anak. Melakukan, yaitu menjadi pelaku utama dari tindakan kekerasan tersebut. Kemudian menyuruh melakukan, yaitu memerintahkan orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, turut serta melakukan, yaitu ikut terlibat dalam tindakan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan terhadap anak dalam undang-undang ini mendefinisikan kekerasan secara luas, tidak hanya sebatas seperti kekerasan fisik, misalnya memukul atau menampar, tetapi kekerasan juga mencakup kekerasan fisik, yaitu perlakuan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Kemudian kekerasan psikologis, yaitu perlakuan yang merusak mental dan emosional anak, seperti membentak, menghina, mengancam, merundung atau bullying, atau mengisolasi anak. Kemudian juga ada kekerasan seksual, perlakuan yang berhubungan dengan tindakan asusila atau eksploitasi seksual.
Selanjutnya di dalam pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa tujuan utama dari pasal ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anak dari segala bentuk kekerasan. Dengan adanya pasal ini, diharapkan masyarakat, keluarga, dan lingkungan terdekat dapat lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam mencegah serta melaporkan setiap tindakan kekerasan yang menimpa anak. Pasal ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas pelaku kekerasan terhadap anak, dengan ancaman hukuman pidana yang diatur dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini memiliki fokus pada perlindungan anak dari tindakan eksploitasi yang seringkali memanfaatkan kerentanan anak untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Setiap orang di sini memiliki makna yang sama seperti pada pasal 76C, yaitu berlaku untuk semua individu tanpa terkecuali. Adapun jenis eksploitasi yang dilarang dalam pasal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, eksploitasi ekonomi. Tindakan yang memaksa atau menyebabkan anak untuk bekerja demi mendapatkan keuntungan, seperti mempekerjakan anak di bawah umur, menjadikan anak sebagai pengemis, atau memaksa anak untuk melakukan pekerjaan berbahaya yang tidak sesuai dengan usianya. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak anak untuk bermain, belajar, dan tumbuh kembang secara optimal tanpa harus dibebani oleh kewajiban mencari nafkah. Yang kedua, eksploitasi seksual. Tindakan yang memanfaatkan anak untuk tujuan seksual seperti perdagangan anak untuk tujuan seksual atau prostitusi, membuat atau menyebarkan konten pornografi anak, atau memaksa anak untuk melakukan tindakan seksual, ini adalah salah satu bentuk kejahatan paling serius yang diatur dalam undang-undang ini, dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelakunya. Nah, apa sih tujuan pasal 76I ini? Tujuan utama dari pasal ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban perdagangan manusia, perbudakan, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Pasal ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, baik untuk kepentingan ekonomi maupun seksual. Dengan adanya pasal 76I, pemerintah dan masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak tegas sindikat atau individu yang terlibat dalam kejahatan eksploitasi anak, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban. Nah, itu Bapak Ibu presentasi terkait penjelasan makna dan tujuan pasal 76C dan pasal 76I dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Presentasi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.